Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai stres di masa pandemi ini yang bisa berdampak untuk segera orang itu bisa mengalami gangguan-gangguan terkait dengan stres itu sendiri. Dan yang paling sering memang adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini memang merupakan salah satu gejala gangguan yang paling sering dialami oleh pasien, dan sepertiganya dari kita seringkali mengalami gejala-gejala kecemasan. Banyak hal yang menjadi pemicu mengapa pandemi ini bisa membuat orang itu mengalami gangguan kecemasan. Salah satunya sering saya bahas adalah karena perasaan safety dan connection yang berkurang. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang sering menginformasikan berkaitan dengan masalah virus corona, COVID-19, dan juga pandemi ini dan akibat-akibatnya. Kekhawatiran yang berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan hubungan kerja yang putus, ini menyebabkan stres itu semakin bertambah. Tetapi sebenarnya dalam jangka waktu ke depannya, banyak di antara kita mengalami gangguan ini dikarenakan ketidakmampuan kita untuk segera beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita mampu segera beradaptasi dengan kondisi ini, kita bisa mencoba mengatasi gejala-gejala ini dengan baik. Biasanya orang mulai menyadari bahwa ketika problem yang berkaitan dengan lingkungan dan problem yang berkaitan dengan keadaannya sendiri sudah cukup bagus, dia bisa mencoba beradaptasi dengan keadaannya sekarang. Kalau misalnya stres ini terjadi karena safety-nya, sebenarnya terapi perilaku yang sudah dilakukan kita selama ini itu menjadi bekal. Apa itu perilaku yang berubah? Pakai masker, jaga jarak, tidak salaman dulu, bicara dengan orang lain masih boleh, berhadapan langsung masih bisa, tapi berikan jarak minimal 1 meter. Ini adalah cara-cara yang paling penting secara perilaku untuk menjadi kebiasaan, dan akhirnya nanti ketika kita sudah terbiasa ya jadi nggak stres lagi. Saya menjadi lebih menarik melihat banyaknya video-video yang sering dikeluarkan belakangan ini terkait dengan pelonggaran dari PSBB-nya, atau mungkin teman-teman juga nggak terlalu paham, yaitu ketika orang itu keluar dan mereka sudah lagi lupa menjaga jarak gitu. Mungkin ini yang tidak diingat gitu ya. Menurut saya nggak masalah kalau kita keluar, tapi tetap menjaga jarak. Ini yang sering orang lupa. Yang penting pakai masker, menjaga jarak. Kembali saya ingatkan, karena daripada nanti di pasar atau di pusat perbelanjaan uyek-uyekan begitu istilahnya, terus-terusan bergabung bersama nggak pakai masker, atau pakai masker tapi jaraknya deket-deketan banget ya, seperti ngantri ketika waktu lagi di bandara, kelihatan itu terlalu dekat jaraknya. Ini yang membuat sebenarnya problem di dalam kehidupan di masa pandemi ini. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan cara-cara yang membantu kita untuk lebih baik, kita lebih safety, kita merasa lebih nyaman, maka daya tahan tubuh kita, daya tahan stres kita akan meningkat, dan kita tidak terlalu cemas akhirnya. Kita memahami keadaan itu dengan baik. Contohnya saya, di dalam praktek sehari-hari saya tidak pernah cuti selama pandemi ini. Jadi benar-benar praktek seperti biasa aja, walaupun jumlah pasiennya memang sudah berkurang, tapi satu hari saya masih bisa melayani 10-12 pasien. Dan kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak dengan pasien, dan tidak menggunakan waktu terlalu lama, misalnya 15 menit saja sampai 20 menit paling lama ketika berhadapan dengan pasien. Sebagiannya saya juga alihkan untuk konsultasi online. Jadi selama 2 bulan lebih ini, udah masuk minggu ke-10 di rumah sakit, saya tiap hari bekerja bolak-balik, hanya minggu saya tidak datang ke rumah sakit, saya merasa ya safe aja, tidak merasa khawatir gitu. Walaupun orang selalu bilang rumah sakit tempat orang banyak COVID misalnya, atau gejala-gejala mirip COVID seperti itu, ya tidak masalah karena saya tetap menjaga diri dengan baik
menjaga kestabilan saya dengan baik, itulah yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Dan saya yakin teman-teman sudah belajar dalam keadaan seperti ini menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke grocery atau pengen keluar rumah untuk bicara ngobrol dengan tetangga, boleh-boleh aja, tapi jaga jarak gitu dan pakai masker. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini tidak membawa kita ke arah yang lebih buruk dalam kestabilan mental kita, dan mudah-mudahan mental kita tetap terjaga, jangan sampai kecemasan ini terlalu berlebihan yang membuat kita menjadi kesulitan. Tapi ingat, jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita ya, karena itu adalah yang paling utama sebenarnya ya. Imunitas tubuh, tetap jaga kesehatan, tetap makan yang bergizi baik ya, untuk membantu usaha imunitas tinggal lebih baik. Tidur yang cukup, jangan lupa berolahraga, kalau memang bisa lakukanlah olahraga dengan teratur supaya kita lebih baik lagi. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa, bye bye.